Najla dari Ilmu Kesehatan Masyarakat. Nah, masih pada semangat gak nih Dana Diaksa Swasta Mita? Masih semangat dong Uni. Mungkin bisa kita coba cek semangatnya dulu kali ya Uni. Mungkin bisa nih kita coba tagline dari Bakti Unan 2021. Boleh nih Uni. Baik, Bakti Unan 2021, inovasi dengan karya untuk hijaukan bumi kita. Wah, semangat terus ya nih adik-adik Adiasa. Iya nih, emang harus semangat gitu kan Uni. Nah, untuk bisik episode kali ini kira-kira kita kedatangan tamu siapa nih Uni? Nah, di episode kali ini kita bakal kedatangan dari UKM Menwa. Uni Najib tahu asli Menwa itu apa? Tahu dong Uni, tapi kayaknya adik-adik kita masih banyak nih yang belum tahu tentang UKM Menwa. Jadi bisa langsung kita tanya kali ya Uni ke narasumber kita yang luar biasa. Nah, episode kali ini kita bakal kedatangan dua orang penting dari Menwa loh adik-adik. Di sini ada Kak Feni dan juga Bang Indra. Halo Kak, halo Bang. Gimana nih kabar Bang Indra dan Kak Feni? Alhamdulillah, kalau sekarang Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum itu, boleh dong kita kenalan dulu sama Kak Feni dan juga Bang Indra. Baik, pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kepada panitia Bakti dan juga adik-adik untuk Bakti 2021. Perkenalkan saya Indra Saputra dari asal Ombilin Danau Singkarak di Tanah Datar, jurusan Teknik Mesin angkatan 2017. Sekarang diwanakan sebagai Komandan Resimen Mahasiswa Batalion 101 Universitas Andalas. Sedikit perkenalannya, mungkin dilanjutkan nanti ya. Sekian, terima kasih. Lanjut Kak Feni. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Feni Tasya. Saya berasal dari kota Jambi. Saya jurusan Sastra Indonesia tahun 2017. Saya rasa cukup. Baik, jadi ini ada Bang Indra nih sama Kak Feni, adik-adiknya juga udah tahu kan. Nah, untuk kesibukan Bang Indra dan Kak Feni sekarang apa nih Bang? Dan Kak? Untuk kesibukan sekarang jadi sebagai komandan resimen mahasiswa. Jadi tentunya kesibukan sekarang mengurus UKM, mengurus resimen mahasiswa, itu merancang-rancang program kedepannya juga. Ya, selain sibuk di UKM juga sibuk di dunia perkuliahan dong kan. Iya, pastinya. Dan itu ya. Kalau untuk saya sendiri, kesibukannya masih dengan organisasi Menwa dan melanjutkan kegiatan di kampus. Untuk di Menwa sendiri kami sedang melakukan kerjasama dengan berbagai Menwa untuk menumbuhkan kembali. Apabila ada yang belum ada Menwa di universitas lain, kami mungkin membantu untuk agar bisa ada Menwanya seperti itu. Berarti Menwa ini tidak hanya di UNAN aja ya Kak, Iya. semua universitas harus punya gitu kan. Sebelum itu Kak, Bang, Menwa ini terkenal banget nih sama jargonnya yang Iya. semangat banget. Boleh dong kita Oke. coba sedikit. Oke, jadi di sini langsung saya mimpin apanya ya, semacam semboyan bagi kami dan juga untuk panitia Bakti dan juga untuk adik-adik 2021 bisa dijawab nantinya. Nanti saya bilang Widya Kesrena Semasida, ulangi Widya Kesrena Semasida, adik-adik Bakti dan juga panitia jawabnya Menwa. Kepada tangannya bilang Menwa. Ya, bisa semuanya? Baik, saya mulai. Widya Kesrena Damasida. Menwa. Baik, itu merupakan semboyan kami. Jadi artinya itu penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan juga ilmu olah keprajuritan. Gitu. Wow, semboyan yang sangat legenda ya Uni. Bener banget ini, karena itu adik-adik biasa harus tetap stay tune sampai akhir ya. Harus. Nah, jadi nggak usah berlama-lama nih. Jadi kita langsung aja bertanya tentang seputar UKM Menwa nih ke Bang dan ke Kak Feni. Ya. Jadi UKM Menwa itu apa sih Bang, dan sejarah singkat tentang UKM Menwa? Nah, baik, akan saya coba jawabnya untuk dari segi namanya Menwa, yaitu resimen mahasiswa. Jadi dari segi terbentuknya dulu ya. Jadi kami resimen mahasiswa itu sebagai komponen cadangan atau pertahanan NKRI. Jadi dulunya sewaktu Irian Jaya mau pisah dari Indonesia, jadi disitulah terbentuknya resimen mahasiswa.
Bukan terbentuk secara sebagai resimen mahasiswa itu berkembang gitu. Jadi lambat laun kemarin juga diapakan juga. Jadi senior kami resimen mahasiswa yaitu angkatan yang pertama itu ikut serta membela atau memperjuangkan Irian Jaya agar kembali masuk ke Indonesia. Jadi disitulah timbulnya sejarahnya dari resimen mahasiswa itu sendiri. Jika untuk sejarah di resimen mahasiswa mungkin sama dengan UKM lain kan. Resimen mahasiswa dulunya berada di Sekre atau Mako, kami berada di Jati. Lambat laun sampai sekarang udah pindah ke Universitas Andalas di kampus Muhammad sini. Mungkin itu sedikit sejarah tentang resimen mahasiswa. Oke Bang, berarti Menwa ini udah ada sejak UNAM didirikan ya Bang ya? Udah ada, ya. Sekrenya udah ada juga di Jati, terus sekarang pindah lagi ke sini. Iya. Nah, kan Abang ini sebagai komandan dan Iya. juga Kak Feni sebagai komandan Kompi. Nah, boleh nggak sih Kak jelasin sedikit apa aja sih bidang-bidang ataupun divisi di Menwa ini? Terus apa aja proker-proker dari bidang ataupun divisi tersebut? Baik, saya coba menjawab. Jadi kalau kami itu ada per bidangnya. Yang pertama itu bidang personel. Itu saya sendiri sebagai komandan Kompi. Jadi komandan Kompi ini fungsinya untuk mengatur anggota atau personel dari Menwa itu sendiri. Jadi program kerja yang berkaitan dengan anggota atau personel seperti latihan bersama atau mengatur segala sesuatu tentang internal atau eksternal dari personel itu dari komandan Kompi. Kemudian selanjutnya itu ada kepala seksi teritorial, itu berfungsi untuk mengatur teritorial atau tempat yang berada dekat Menwa. Kemudian selanjutnya ada Kasiop, kepala seksi operasi. Ini bertugas untuk merancang untuk kegiatan lapangan ataupun adapun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Selanjutnya itu ada kepala seksi personalia. Kepala seksi personalia ini mengatur tentang personal dari personil itu sendiri dan juga mengatur tentang administrasi yang berada di Menwa. Kemudian selanjutnya ada Kasilog, kepala seksi logistik. Bidang ini mengatur bagian logistik dan juga bisa berkoordinasi dengan namanya Dankima. Dankima ini sendiri adalah komandan Kompi Markas. Jadi komandan Kompi Markas ini adalah yang mengatur tentang inventarisasi markas komando kami tentang bagian perlengkapan. Selanjutnya itu ada bagian provos atau biasa kita kenal. Kalau di UKM lainnya itu mungkin komite disiplin seperti itu. Setidaknya hampir-hampir sama. Ya, tapi namanya yang beda. namanya aja Ya, beda. namanya beda. Nah, jadi apa nih Bang yang menjadi titik fokus dari pergerakan UKM Menwa ini? Oh, pertama dari seperti yang saya bilang tadi, titik fokus dari pendirian resimen mahasiswa ini sebagai komponen cadangan untuk pertahanan NKRI, juga ya komando cadangan lah apanya, maksudnya sebagai nanti yang terjadi bila terjadi peperangan, resimen mahasiswa siap diterjunkan untuk membantu mempertahankan NKRI. Wah, berarti Mahasiswa. resimen mahasiswa ini sangat pentingnya dengan TNI dan Polri dalam menjaga keamanan Iya, negara ya betul. Bang ya. Oke, kalau gitu Kak Feni tadi kan ada jelasin nih tentang proker bidang-bidang dan juga proker dari Menwa. Ada nggak sih program kerja yang menjadi branding Menwa sendiri gitu? Kalau untuk program kerja kita yang branding, setiap ada anggota personel di tempat Menwa, Belum dari pertanyaan Mas Budi yang proker sudah 10 menit, rekomnya pertanyaan di 10 menit. Oke. ulang dari yang pertanyaan tadi. Yang pertanyaan Yang program kerja, yang branding. Branding. Oke. 1, 2, 3, mulai. Nah, tadi kan Kak Feni udah jelasin nih ada divisi dan juga program kerja Menwa. Ada nggak sih program kerja yang menjadi branding UKM Menwa ini? Jadi orang tuh tahu nih kalau lihat kegiatan ini, wah ini pasti dari Menwa ini gitu. Kalau untuk internal kami biasanya, kalau untuk dari Menwa itu, kalau untuk internal kami biasanya program kerjanya mengirim setiap personil itu untuk melakukan pelatihan nasional. Kemudian untuk kegiatan yang bisa kami lakukan bisa seperti untuk mengadakan perlombaan seperti PKRM, Pekan Kreativitas Resimen Mahasiswa. Dan ini kami sedang merancang untuk pendidikan provos dan untuk lempika, lempar pisau dan sangkur. Wow.
Ternyata resimen mahasiswa ini punya PKM-nya sendiri ya Kak. Berarti itu nggak cuma di UNAN aja dong ya? Semua universitas se-Indonesia atau daerah doang gitu? Kalau untuk Menwa sendiri itu di setiap universitas ada. Setiap universitas. Nah, Berarti ada hubungan kerjasama gitu nggak? Kalau untuk kerjasama antar universitas itu tentu ada. Jadi tadi kan udah ada nih yang jadi program kerja branding dari UKM Menwa. Untuk prestasi-prestasi dari UKM Menwa apa aja nih? Tahu Bang? Baik, mungkin saya coba jawab dari segi proker ya, proker dan juga prestasinya. Di sini saya tambahkan juga untuk proker resimen mahasiswa dari internal juga bisa dilihat di 17 Agustus ya, itu merupakan proker kami juga sebagai pelaksana untuk mengibarkan bendera di kampus, juga untuk pengamanan wisuda, pengukuhan lulus besar itu membutuhkan pengamanan. Jadi kami proker internal itu yang kami kerjakan. Juga lain untuk adik-adik bakti, biasanya kalau bakti UNAN secara offline yaitu kami diterjunkan juga untuk sebagai panitia bakti ya gitu. Jadi selain yang internal, maka kami juga ada yang eksternal yang di luar, yaitu seperti tahun kemarin 2020 kami mengirim satu personel kami ke Jawa Tengah dalam melaksanakan itu pendidikan khusus Pelatnas, pendidikan khusus pelatih nasional. Jadi kami di samping proker internal juga ada proker eksternal saya bilang tadi. Kami disiapkan untuk pelatih anggota dan bahan kami juga diminta nanti dari UKM lain gitu. berarti pelatihan di Menwa ini nggak sembarangan Iya, dong. iya. Udah pelatihnya udah terlatih secara nasional, diakui nasional kan Bang. Nah, dari prestasi proker gitu kan Bang, ada nggak sih program kerja lagi yang terjun secara langsung ke masyarakat kayak semacam pengabdian gitu misalnya? Baik, untuk proker semacam bakti sosial lah gitu ya. Ah, Ya, iya. jadi untuk bakti sosial alhamdulillah kemarin, alhamdulillah setiap tahun dari tahun-tahun ke tahunnya seperti yang kemarin gejala pandemi kan. Jadi kami kemarin resimen mahasiswa Batalion UNAN juga mengadakan semacam bakti sosial. Jadi kami kumpulkan semacam dana bantuan dari senior dan juga alumni kami beli semacam logistik. Jadi kami kumpulkan dan kami salurkan kepada yang berhak menerima. Juga setiap bulan puasa yaitu kami melaksanakan buka puasa bareng yatim teman asuhan gitu. Itu program kerja yang semacam bakti sosial gitu. Luar biasa sekali ya Unit. Tidak cuma mempertahankan negara secara Iya. fisik, tapi bakti sosial juga harus ikut dong. Iya. Bantu-bantu orang yang Iya, nggak mampu. membutuhkan Gitu. gitu kan. Nah, karena pandemi udah lebih kurang 2 tahun Iya. nih Kak dan Bang, apa ada seberapa besar gitu pengaruh terhadap UKM Menwa ini terhadap pandemi? Mungkin tak asing lagi yang dari UKM yang ada Universitas Andalas, pandemi ini ya menjadi semacam penghalang dari kegiatan-kegiatan nggak hanya di resimen mahasiswa tapi semua UKM. Dari kegiatan yang kami rencanakan dari awal itu otomatis karena pandemi ini ya otomatis harus menyesuaikan, karena pandemi ini lah bikin semuanya ya bilang kacau balau ya semuanya. Nggak hanya di resimen mahasiswa, semua UKM saya rasa karena ada pandemi ini semua kegiatan ataupun program kerjanya itu terbengkalai gitu. Mungkin itu pengaruh besarnya pandemi ini. Jadi sangat berpengaruh ya Bang. Sangat pengaruh sekali. Apalagi kan resimen mahasiswa ini lebih ke kegiatan fisik. Iya, dan ke juga- lapangan. Iya, Iya, lapangan. Nah, kan ini Bang Indra dan juga Kak Feni ya udah sampai di sini, udah sampai jadi komandan. Iya. Pasti banyak nih pengalaman dan cerita-cerita menarik dari Iya. Menwa ini. Boleh dong Bang Kak diceritakan sedikit. Ya, mungkin dari saya sendiri pengalaman dari yang saya dapatkan dari resimen mahasiswa, pertama pas awal masuk dari resimen mahasiswa, saya masuk 2017 di resimen mahasiswa. Pertama saya mendaftar diberi nama Camen atau calon resimen. Lambat tahun apa ya?
break dulu. Ambil nafas. Diulang dari pandemi tadi Bang. Dari pandemi sana juga sama-sama. Bang, yang pandemi tadi itu bisa nggak diulang lagi jawabannya, soalnya kayak kami mau mintanya tuh kayak lebih kayak misalnya contoh kegiatannya gitu bang, misalnya kan biasanya latihan nih kak, Iya, iya, nah iya. sekarang Kalau di pandemi ini ngapain ngapain gitu? gantinya gitu. Diulang lagi ya. Iya. Ya udah aku baik harus bergerak. Dia nggak enggak kameramen. Astagfirullah. Habis lapar. Habis lapar. Gimana rekaman kedua? Kalau sama bisa Kak. Mari sama 2 hari. Lanjut. Nah, jadi Bang dan Kakak, karena pandemi udah berjalan lebih kurang 2 tahun nih, seberapa besar nih pengaruhnya terhadap UKM Menwa? Misalnya dari program kerja, atau dari OR, atau kegiatan lainnya? Baik, di sini terkait pandemi 19 ini ya, dari segi pelatihan atau segi program kerja yang biasanya kan kami diterjunkan ke lapangan ya. Jadi karena ya pandemi ini kegiatan-kegiatan lapangan kita ya secara otomatis ya menyesuaikan dengan pandemi. Selanjutnya untuk open recruitment ya mungkin di sini saya menyampaikan juga isi hati dari semua UKM ya, karena pandemi ini ya sangat sulit mencari kaderisasi kami. Lagi bukannya dari sini mahasiswa. Ya, di sini saya membawa semua UKM, ya itulah yang dirasakan oleh UKM semuanya, sulitnya untuk mencari kaderisasi penerus mereka di UKM masing-masing. Nah, jadi apa aja nih Bang kegiatannya selama pandemi gitu? Kalau biasanya kan latihan di Iya. lapangan, jadi kalau pandemi ini ngapain aja gitu kalau UKM Menwa ini? Ya, kalau yang pandeminya kegiatan yang telah kami angkat yang pertama kemarin 2000 maksud kami bulan 5 kemarin Mei itu kami ada pas corona juga kan, pandemi juga, kami melaksanakan pendidikan Diksar untuk angkatan 2019. Setelah itu melaksanakan pelatihan latihan pemantapan atau pelantikan untuk angkatan 2019 tersebut. Selanjutnya ada kegiatan internal kami, seperti inventaris kami, menyatukan semua inventaris kami, seperti mobil operasional kami itu merehab kembali itu. Mungkinnya itu kegiatan-kegiatan kami selama pandemi. Karena pandemi semuanya kan pengaruh semuanya. Iya. Gak hanya UKM Menwa aja, semua UKM ya rata-rata kena lah karena pandemi ini. Berarti walaupun pandemi Diksar tetap jalan ya bang? Alhamdulillah karena yang kemarin tuh ada dapat izin kan, ya alhamdulillah Diksar kemarin tetap jalan dan juga pelantikannya tetap jalan. Berarti jalannya tuh di Unan ya bang kemarin pelaksanaannya? Kalau Diksar kemarin kami bekerja sama dengan marinir antara Pulau Padang, jadi Diksar di Sungai Pisang, dan juga untuk pelantikannya kemarin di lingkungan Pesan Alas. Berarti nggak jadi penghambat gitu kan? Ya, yang itu yang kegiatan yang kemarin yang sempat kami lakukan secara offline gitu. Iya. Nah, oke bang. Kalau misalnya tetap ada Diksar, berarti untuk adik kedua itu tetap ada dong bang pastinya untuk open recruitment Menwa ini. Kira-kira apa tuh bang? Kalau untuk open recruitment ya sekarang kita baru selesai melaksanakan open recruitment untuk 2020 ya kan. Jadi otomatis kami setiap tahun akan selalu membuka open recruitment. Jadi untuk adik-adik 2021 tunggu atau pantau gaji kami sosial media kami, itu ada nanti kami kasih informasi kapan open recruitment dibuka,
apa seleksinya. Jadi dipantau aja terus sosial media kami. Ya. Kalau gitu boleh tolong langsung tahu Kak apa aja sih sosial media dari Iya. Menwa ini gitu biar adik-adiknya bisa langsung cari gercep, cari tahu Iya. informasi. Jadi untuk sosial media Menwa sendiri, Menwa Unan, adik-adik semuanya bisa untuk follow Instagram kami di @menwa_unan, juga bisa subscribe channel YouTube kami, Mahwira Jaya. Bisa nih adik-adik yang maba 2021 buat follow langsung ya nih. Lalu langsung di Instagram @menwa_unan. Menwa_unan. Nah, kayaknya kita udah sampai di penghujung acara, Kak, Bang. Sebelum masuk ke closing statement, untuk adik-adik di Asta, jangan lupa ya isi tes di website Unan. Di website Bakti Unan 2021 di alamat bakti.kemahasiswaan.unan.ac.id. Nah, kalau gitu boleh dong Bang, langsung aja kita masuk ke closing statementnya. Tapi tunggu dulu dong nih. Sebelum masuk ke closing statement, mungkin ini panitia udah nyiapin Q&A buat para maba tentang seputar UKM Menwa. Jadi kita mendapatkan satu pertanyaan menarik nih dari maba 2021, yaitu dari @alfikar26. Selamat kepada Alfi Zikri. Selamat kepada Alfi Zikri, dan pertanyaannya adalah apakah Menwa itu sama kayak wajib militer, Bang? Kayak di drama Korea gitu. Baik, di sini saya langsung jawab untuk siapa tadi penanya Zikri ya. Iya, Iya. Nah, Zikri. untuk Zikri kena kecanduan drama Korea kayaknya kan. Iya, mungkin Bisa dong. jadi. Baik, di sini saya jelaskan tentang wajib militer dari resimen mahasiswa. Jadi setiap personil resimen mahasiswa itu punya hak dan kewajiban. Jadi setelah mereka mendaftar, mereka diterima resimen mahasiswa. Setelah menjadi personil resimen mahasiswa, dia yang anggota kami ini, personil kami ini punya hak dan kewajibannya. Untuk haknya dia berhak mendapatkan suatu pendidikan. Dari pendidikan itu yang Zikri bilang tadi, yang bilang tadi kan pendidikan wajib militer itu. Itu merupakan hak mereka untuk yang didapatkan di resimen mahasiswa. Sedangkan untuk kewajiban mereka, bunga kewajiban mereka itu sebagai personil, dia tuh harus loyal dan juga bertanggung jawab terhadap tugas yang diemban oleh mereka. Itu tentang hak dan juga kewajiban dari resimen mahasiswa. Berarti sama ya, ini ya wajib militer. Nah, bisa nih adik-adik yang hobi nonton drama Korea gitu kan, yang pengen latihan kemiliteran gitu, bisa bergabung di UKM Menwa nantinya. Benar banget nih Uni. Baik, karena nggak terasa banget nih Kak dan juga Bang, udah di penghujung acara. Untuk itu adik-adik Dana Diaksa Swasta Mitra, jangan lupa isi TTS di website Bakti Unan 2021 ya, di alamat bakti.kemahasiswaan.unan.ac.id. Nah, kalau gitu kita langsung saja Bang, closing statement dari Abang. Iya. Nah, baik, untuk closing statementnya, jadi kami dari resimen mahasiswa khusus pada adik-adik di Bakti 2021 ya, kami mengajak untuk pertama untuk bergabung di resimen mahasiswanya, terutama itu yang pentingnya. Enggak, kenapa harus bergabung dengan resimen mahasiswa? Jadi di sini saya jelaskan sedikit tentang resimen mahasiswanya, apa keunggulan dan kelebihan juga. Jadi kami resimen mahasiswa itu dilatih oleh militer langsung, dan juga dilatih untuk mendapatkan kepemimpinan dan juga pelatih-pelatih yang diakui gitu. Jadi selain itu kami eksternalnya kami memiliki hubungan kekerabatan antara kami personil dengan senior. Jadi kami alhamdulillah senior kami udah sesepuh kan, udah tua masih peduli dengan kami resimen mahasiswa yang aktifnya. Jadi kami menyarankan sekali pada adik-adik terutama maba 21, silakan bergabung di resimen mahasiswa dan juga bergabung di UKM lain. Jadi kami menyampaikan dari perasaan dari UKM Universitas Andalas juga, karena sulitnya pengkaderisasi di Universitas Andalas ini terutama di UKM-nya. Jadi kami menyarankan untuk jangan menjadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang aja. Jadi ikutlah organisasi untuk menambah skill dan juga kewawasan dari adik-adik 2021 ini. Mungkin yaitu sedikit statement dari kami resimen mahasiswa.
Nah, bener banget nih. Jadi adik-adik semua ya, walaupun kita ini udah jadi mahasiswa, gak cuman kuliah doang di kelas, tapi kita juga harus berdedikasi untuk masyarakat gitu. Salah satunya Iya, kita ikutan betul. Menwa ini nih, apalagi sangat berdedikasi banget untuk negara dalam menjaga pertahanan dan ketahanan negara. Nah, bener banget nih. Karena agak kerasa nih udah sekitar 30 menitan kali ya ini kita menemani adik-adik kita di Bisik kali ini. Jadi bisa nih adik-adik yang berminat nih untuk masuk UKM Menwa bisa dicek terus sosial media dari UKM Menwa @menwa_unan. Nah, demikianlah Bisik episode 4 kita dengan UKM Menwa dan bersama Bang Indra dan Kak Feni. Saya Uni Najla dan Saya Fiska Alfia, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Bisik, bincang asik bareng UKM. Assalamualaikum.